Guys, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Stephen Hendry Darmawan, nomor absen 26. Nama saya Sharon Angelin Prasetyo dari 11 IPS 2 nomor absen 24. Nama aku Helga dari kelas 11 IPS 2. Dan saya Eteldreda Hilary Priscilla Tuturop, nomor absen 11 dari 11 IPS 2. Hari ini kita bakal ngobrol santuy nih bareng kalian. Yaitu kita akan ngobrolin tentang pencapaian dunia pendidikan di Indonesia nih. Selamat mendengarkan podcast kami. Nah, jadi kita bakal bahas tentang karakteristik Indonesia di bidang laut. Karakteristiknya banyak sekali loh teman-teman. Bener tuh, dan keuntungan ini contohnya seperti Indonesia memiliki kekayaan lautan yang amat besar sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia sendiri menjadikan wilayah lautan ini sebagai tempat pariwisata dan dengan wilayah lautan yang luas bisa dijadikan sebagai sumber bahan pangan karena laut mengandung banyak sekali sumber makanan. Tapi kalau semua keuntungan ini nggak dioptimalkan dengan baik juga percuma sih. Iya sih, tapi sekarang ini pemerintahan juga udah berusaha mengoptimalisasikan keuntungan, yaitu dengan mengelola sumber daya lautan dan perikanan dengan sebesar-besarnya. Namun tetap sesuai kebutuhan dan nantinya ini untuk menyejahterakan masyarakat. Emang caranya gimana? Apalagi saat ini kan masyarakat pesisir pantai juga kurang mengerti tentang teknologi. Jadi caranya dengan mengembangkan inovasi iptek, tetapi sebelumnya masyarakat juga diberikan wawasan dulu tentang iptek supaya dapat memanfaatkan wilayah perairan dengan baik. Jadi lewat teknologi ini nantinya para nelayan dapat menangkap ikan menggunakan kapal maupun jaring yang menggunakan mesin. Gak cuma ngembangin inovasi iptek aja, pemerintah membantu masyarakat pesisir pantai dengan memberikan wawasan Sehingga akan sangat mengangkat ekonomi terutama masyarakat di daerah pantai. BTW nih ya, wilayah perairan atau lautan ini tuh juga punya sejarah yang membanggakan banget nih buat Indonesia. Sejarah apa? Jadi dulu tuh negara Indonesia itu punya kerajaan yang terkenal karena perairannya, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Gak cuma itu doang yang jadi kebanggaan untuk Kerajaan Sriwijaya loh. Terus emangnya ada apa lagi? Kerajaan Sriwijaya ini dulunya jadi pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara loh. Kerajaan Sriwijaya juga menyebabkan pertemuan antara umat Buddha dari Cina ke India. Wow, Keren sih, ternyata Indonesia memiliki sejarah yang membanggakan. Nah, tapi dalam hal pendidikan saat ini, perkembangan Indonesia masih belum berkembang. Tapi semua itu ada solusinya kok. Sekarang pemerintah juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia supaya bisa maju. Jadi ini tuh melibatkan banyak peran juga sih sebenarnya. Apalagi di era pandemi seperti ini. Apa aja tuh? Jadi di era pandemi seperti ini, pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara online. Aku dengar-dengar sekarang ini pendidikan di Indonesia dikaitin sama revolusi industri 4.0 ya. Ya, karena pembelajaran di era pandemi seperti ini, guru dan murid itu dituntut untuk menggunakan teknologi dan menyesuaikan diri untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Buat yang nggak tahu apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini adalah teknologi berbasis internet dan teknologi ini mengubah cara hidup dan cara kerja para murid. walaupun teknologi ini mengubah cara hidup dan cara kerja para murid, teknologi ini tuh tetap berdampak baik untuk murid-murid loh. Wow. Tapi tentunya untuk menciptakan anak bangsa yang berkualitas, perlu banget nih fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan yang baik, sehingga sangat diperlukan kelompok sosial yang bisa menjalankan perannya, yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Emang peran apa aja sih yang termasuk kelompok sosial? Beberapa di antaranya itu ada peran kelompok guru, pemerintah, dan masyarakat. Peran masyarakat juga banyak banget nih, yaitu bisa membantu untuk mendiskusikan pelaksanaan kurikulum dengan kepala sekolah. Masyarakat juga dapat menyiapkan diri sebagai tenaga pelajar. Baru tahu aku kalau masyarakat ternyata juga termasuk dalam peran kelompok sosial. Tapi gak cuma peran masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tapi juga peran guru sangat diperlukan. Dan guru itu juga sebagai jalur untuk mentransfer ilmu dan keterampilan-keterampilan lainnya. Dan tentunya guru juga harus menjalani pelatihan juga loh. Emangnya pelatihan buat guru tuh penting banget ya? Iya dong, dengan adanya pelatihan ini. Nantinya guru juga diharapkan bisa memberikan motivasi untuk menjadikan muridnya lebih baik. Jadi di sini pemerintah juga punya perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah juga harus mengeluarkan kurikulum supaya para murid dapat
lebih banyak praktik daripada teori. Peran pemerintah lainnya yaitu mengadakan program wajib belajar selama 12 tahun kepada seluruh masyarakat, kepada mereka yang kurang mampu dan membiayainya. Nah, dari semua kelompok itu tentunya pendidikan saat ini tuh juga nggak bisa kalau hanya mengandalkan peran dari kelompok sosial, tetapi juga diperlukan pola pendidikan yang lebih bagus. Perasaan pola pendidikan di Indonesia udah baik deh. Belum tahu. Karena pendidikan di Indonesia masih menerapkan pola pendidikan yang hanya membuat siswa mampu menghafalkan banyak teori namun nggak bisa mempraktekannya. Berarti pola pendidikan yang diterima murid sekarang bakalan jadi pengaruh dong buat kedepannya. Hah? Kok bisa? Bisa dong, soalnya pendidikan saat ini punya hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dengan memiliki pendidikan yang tinggi, bisa mempermudah kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Soalnya pekerjaan sekarang tuh minimal SMK, karena pendidikan yang baik juga dapat membantu perekonomian Indonesia. Contohnya ya nih, bandingkan aja gaji buruh dengan seorang dosen. Tentunya sudah terpaut jauh. Dan inilah gambaran pendidikan yang nantinya akan sangat penting dan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sehingga pendidikan di Indonesia harus sangat diutamakan karena masih miris dan perlu ditingkatkan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, terutama diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di pelosok daerah dan kurang mampu, karena mereka juga layak untuk mendapatkan pendidikan yang pantas. Terutama penuntasan program wajib belajar selama 12 tahun. Karena masyarakat yang kurang mampu dan berada di daerah pelosok terkadang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti masyarakat di kota. Maka pembiayaan yang memadai juga dapat berpengaruh dalam ekonomi Indonesia, supaya dapat mensejahterakan Indonesia di masa yang mendatang nanti. Wah, berarti pendidikan harus sangat diutamakan ya. Yoi dong, ada beberapa langkah-langkah juga untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Beneran? Iya beneran, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru dengan pelatihan-pelatihan, serta mengevaluasi cara mengajar guru. Kedua, memperbaiki kurikulum dengan lebih menerapkan pola pendidikan yang menggabungkan kemampuan belajar, menghafal dengan kemampuan untuk mempraktikannya. Karena pola pendidikannya seperti ini sudah terbukti efektif. Ketiga yaitu meningkatkan sarana seperti meningkatkan komunikasi dan interaksi, terutama di masa pandemi seperti ini. Keempat yaitu meningkatkan kualitas belajar. Karena proses belajar mengajar yang lama, kadang membuat peserta didik merasa bosan atau mengalami hambatan. Dan untuk mengatasi kendala seperti itu, maka guru harus bisa memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Motivasi ini merupakan daya penggerak yang berpotensi sangat besar dalam proses belajar mengajar. Motivasi ini bisa berupa memberikan penghargaan kepada murid yang berprestasi bagus, dan penghargaan ini bertujuan agar peserta didik selalu termotivasi untuk lebih giat belajar dan mampu bersaing dengan teman-temannya secara sehat. Maka dengan begitu, guru juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Dan motivasi ini nantinya juga berpengaruh loh ke dalam penguasaan peserta didik loh. Kok bisa? Jadi hasil studi yang dilakukan tim UPI menunjukkan bahwa tingkat penguasaan peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA pada tahun 1976 adalah 35, 33, dan 37. Tapi kemudian turun menjadi 27,7, 21,5, dan 24 pada tahun 1989. Tapi kalau para peserta didik diberi motivasi yang benar, maka para peserta didik ini nantinya akan bisa meningkatkan tingkat penguasaan mereka di setiap mata pelajaran. Berarti nggak cuma kualitas guru dan kurikulum yang harus diperbaiki, tetapi cara guru memberikan motivasi juga penting ya. Ya dong, karena motivasi sangat penting untuk peserta didik, apalagi seperti sedang PJJ seperti ini. Yang mungkin siswa sedang bermalas-malasan, jadi sehingga dengan siswa mendapatkan motivasi, dia bisa berpikir untuk bergerak. Bener banget. Nah guys, itu tadi adalah beberapa langkah-langkah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Yap, semoga pendidikan di Indonesia ini kedepannya bisa berkembang dan jadi lebih baik juga ya. Amin. Guys, setelah ini kita akan menunjukkan struktur lagu dari A Million Dreams dan ini juga akan menjadi penutup kita. Dan kita akan akhiri sampai di sini ya. Semoga podcast ini bermanfaat buat kalian ya. So that's from our podcast. Thank you guys for listening our podcast. Thank you guys. And enjoy the music, guys.